Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusuf Abdurrahman dengan NIM G331210101 akan mempresentasikan makalah Public Relation. Pengertian Public Relation ialah menurut Thomas memberikan pendapat tentang public relation sebagai sebuah proses atau aktivitas terencana yang memiliki tujuan untuk menjalin komunikasi antara organisasi dan pihak luar organisasi. Ciri-ciri public relation yang pertama yaitu kegiatan public relation berlangsung dua arah secara timbal balik. Ciri kedua ialah merupakan penunjang tercapainya tujuan yang ditetapkan oleh manajemen suatu organisasi. Yang ketiga, publik yang menjadi sasaran public relation adalah publik internal dan publik eksternal. Ciri keempat ialah operasional public relation adalah membina hubungan yang harmonis antara organisasi yang baik dengan publik dan mencegah terjadinya rentangan psikologi yang baik. Kategori mengidentifikasi publik. Mendirikan publik sebagai kelompok yang didirikan sebagai empat yang menurut John Davy. Yang pertama, menghadapi suatu tidak menentu yang hampir sama. Yang kedua, mengenali apa yang tidak menentu dalam situasi tertentu. Yang ketiga, mengorganisasi untuk melakukan suatu menyelesaikan masalah tersebut. Fungsi public relation. Ada 4 fungsi relation yang paling utama. Yang pertama, bertindak sebagai komunikator. Yang kedua, membangun dan membina hubungan relationship. Yang ketiga, peran backup manajemen, dan sebelumnya dijelaskan bahwa fungsi public relation melekat pada fungsi manajemen. Yang ketiga, menciptakan citra perusahaan atau lembaga. Perspektif keberadaan PR dalam perusahaan. Di sini saya ambil 3 poin aja. Yang pertama, memperkirakan, menganalisa, dan menyampaikan opini dan sikap publik. Yang kedua, memberikan saran kepada manajemen di semua level di dalam organisasi. Yang ketiga, meriset dan melaksanakan atau mengevaluasi secara rutin. Pentingnya posisi PR dalam opini publik. Di sini saya dibagi menjadi 2. Yang pertama, strategi komunikasi publik ialah seperti yang telah diuraikan sebelumnya bahwa humas atau public relation merupakan wajah dari sebuah organisasi. Yang sebagaimana humas memiliki tugas penting. Yang kedua adalah sarana marketing yang handal. Dalam ini, seorang humas juga menjadi bagian penting dalam strategi marketing dalam sebuah organisasi. Proses public relation. Prosesnya saya ambil 2 poin saja. Yang pertama, research, yang artinya adalah penelitian. Penelitian yang dimaksud sini adalah seorang praktis PR harus mengenal gejala dan penyebab permasalahan. Oleh karena itu, praktis PR perlu melibatkan dirinya dan penelitian dan pengumpulan fakta. Yang kedua adalah planning atau disebut perencanaan. Perencanaan disusun agar atas data dan fakta yang telah diperoleh, bukan berdasarkan keinginan PR tersebut. Internal relation dan media relation. Internal public relation adalah bagian public relation perusahaan yang bertanggung jawab membina dan mengolah hubungan dengan publik internalnya. Maka media relation atau biasanya juga disebut relasi media massa merupakan kegiatan menjalin hubungan relation dan media massa, wartawan atau jurnalistik atau hubungan suatu organisasi atau bahkan dalam hubungan masyarakat. Digital PR ialah tentang bagaimana PR memanfaatkan ekosistem digital untuk membangun kepercayaan publik terhadap perusahaan atau digital PR. Merupakan strategi perencanaan pemasaran online yang digunakan untuk meningkatkan peradaan bisnis. Di sini saya akan dibagikan menjadi 2. Yang pertama adalah fungsi. Yang fungsi itu ialah
Kedua, industri tersebut memiliki fungsi yang berbeda. Fungsi PR adalah membangun hubungan yang menguntungkan dengan publik, utama organisasi. Sedangkan marketing merupakan tentang mempromosikan dan menjualkan produk dan layanan, termasuk riset pasar. Yang kedua adalah target audience. Target audience ialah strategi PR dan marketing menargetkan audiens yang tentunya berbeda. Target PR adalah menciptakan dan mempertahankan cita perusahaan atau merek melalui pengelolaan saluran. Dan tentunya perusahaan pemaku kepentingannya. Marketing mencoba untuk mencapai pendapatan langsung, tim marketing, konsumen, atau berfokus pada penjualan. Sekian dari presentasi saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.